Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Izzazah Masud dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Work-Life Balance terhadap Subjective Wellbeing di kalangan karyawan generasi Z. Dapat dilihat bahwa sekarang generasi Z ini sudah mendominasi populasi usia produktif di Indonesia. Berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2020, generasi Z yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012 sudah mencakup 27,94% dari total populasi Indonesia, yaitu sekitar 74,93 juta jiwa. Generasi ini juga sudah menjadi kelompok terbesar dalam populasi usia produktif yang mulai memasuki angkatan kerja sejak 2021 dan akan terus tumbuh sebagai populasi utama dalam dunia kerja di masa depan. Seiring dengan masuknya generasi Z ke dunia kerja ini, penting untuk kita memahami bagaimana nilai-nilai kerja yang mereka ikuti. Salah satu yang paling terlihat yaitu bagaimana mereka menghargai fleksibilitas dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi yang bertentangan dengan generasi sebelumnya, di mana mereka rela mengorbankan hidup demi pekerjaan. Generasi Z ini juga tidak lagi menempatkan pekerjaan sebagai satu-satunya prioritas utama. Mereka cenderung mencari keseimbangan yang mendukung kehidupan sosial, kesehatan mental, dan juga pengembangan diri mereka di luar pekerjaan. Selain itu, kesehatan mental juga menjadi perhatian utama bagi generasi Z, karena mereka cenderung lebih rentan terhadap masalah kesehatan mental. Ketika keseimbangan hidupnya tidak tercapai, mereka tidak dapat bekerja dengan baik dan cenderung lebih mudah merasa tertekan atau cemas di tempat kerja. Dan sebaliknya, ketika waktu dan energi antara kerja dan kehidupan pribadi mereka seimbang, mereka cenderung lebih puas, bahagia, dan merasa hidup mereka lebih bermakna. Hal ini karena mereka menyukai hal ini dikarenakan generasi ini menyukai pekerjaan yang mendukung kualitas hidup secara menyeluruh. Oke, berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu mengenai work-life balance dan juga subjective well-being. Penelitian yang pertama pada tahun 2021 menjelaskan bagaimana WLB atau work-life balance bertindak sebagai mediator atau commuting dan outcome karyawan dan bagaimana dampaknya pada komitmen dan kesejahteraan organisasi. Gap penelitian yang didapatkan dari penelitian ini yaitu penelitian ini tidak membahas pengaruh langsung work-life balance terhadap subjective well-being. Penelitian ini fokus pada mediasi dan juga konteks commuting. Kemudian penelitian yang kedua tahun 2025, penelitian ini membahas bagaimana work-life balance berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap employee well-being. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa stres kerja sebagai mediasi hubungan antara work-life balance dan juga employee well-being yang juga tidak signifikan. Penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun work-life balance dapat membantu mengurangi tingkat stres kerja, namun dampak terhadap kesejahteraan karyawan tersebut bersifat tidak langsung. Gap penelitian yang didapatkan yaitu penelitian ini menunjukkan hubungan tidak langsung dan belum membuktikan secara kuat pengaruh work-life balance terhadap subjective well-being. Kemudian penelitian yang ketiga tahun 2023 menemukan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara work-life balance dan subjective well-being pada mahasiswa part-time di Surabaya. Gap penelitiannya yaitu subjek penelitiannya hanya mahasiswa dan belum menyasar pada populasi karyawan formal terutama generasi Z. Kemudian penelitian yang keempat pada tahun 2022, penelitian ini menemukan bahwa faktor organisasi dan motivasional berpengaruh terhadap persepsi kualitas hidup dan juga kebahagiaan kerja. Karyawan memberi preferensi yang lebih besar pada faktor organisasional yang berkaitan dengan kualitas kehidupan mereka di tempat kerja. Di samping itu, mereka juga memberikan preferensi yang lebih besar pada faktor motivasional yang berkaitan dengan kebahagiaan di tempat kerja. Kemudian gap penelitian yang didapatkan, penelitian ini tidak menyoroti peran spesifik work-life balance. Penelitian ini fokus pada faktor organisasi secara umum. Kemudian penelitian terakhir tahun 2020 menemukan bahwa
work non-work supports mempengaruhi well-being melalui job demands dan dukungan manajemen. Tidak fokus mempertimbangkan perbedaan antar generasi. Pada penelitian ini, ukuran kesejahteraan yang digunakan lebih umum, yaitu mencakup job satisfaction, anxiety contentment, dan juga depression enthusiasm. Tiga penelitian yang didapatkan dari penelitian ini yaitu tidak mempertimbangkan perbedaan generasi, dan juga ukuran well-being masih umum dan tidak fokus pada subjective well-being. Berdasarkan dari uraian latar belakang dan beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara work-life balance dan subjective well-being ini memang telah banyak dikaji, namun sebagian besar masih memiliki keterbatasan seperti belum menguji pengaruh langsung antara work-life balance dan juga subjective well-being, belum fokus pada karyawan generasi Z, dan juga masih menggunakan pengukuran kesejahteraan yang masih umum. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi gap tersebut dengan fokus pada pengaruh langsung work-life balance terhadap subjective well-being pada karyawan generasi Z di sektor formal. Kemudian, rumusan masalah yang didapatkan dari penelitian ini yaitu apakah ada pengaruh work-life balance yang signifikan terhadap subjective well-being di kalangan karyawan generasi Z. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami bagaimana pengaruh antara work-life balance dan dengan subjective well-being pada generasi Z yang baru memasuki dunia kerja. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu pengaruh work-life balance yang signifikan terhadap subjective well-being di kalangan karyawan generasi Z. Penelitian ini akan menganalisis sejauh mana work-life balance dapat mempengaruhi subjective well-being karyawan generasi Z dan juga memahami kebutuhan unik dari generasi Z dalam mencapai keseimbangan hidup. Kemudian manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu menambah pengetahuan, wawasan, serta menjadi sumber informasi pada bidang psikologi, terutama mengenai pengaruh work-life balance terhadap subjective well-being pada karyawan generasi Z. Kemudian manfaat praktis bagi perusahaan, yaitu membantu perusahaan menerapkan work-life balance yang efektif untuk meningkatkan subjective well-being karyawan generasi Z, sehingga meningkatkan kinerja dan produktivitas. Manfaat praktis bagi generasi Z yaitu membantu karyawan generasi Z memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan juga pekerjaan mereka untuk meningkatkan subjective well-being mereka. Lalu hipotesis alternatifnya yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara work-life balance dengan subjective well-being pada karyawan generasi Z. Dan hipotesis nolnya itu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara work-life balance dengan subjective well-being pada karyawan generasi Z. Kemudian di sini teori work-life balance yang saya gunakan yaitu teorinya Fisher tahun 2009 dan teori subjective well-being yang saya gunakan yaitu teorinya Diener tahun 1984 dan juga Pontin tahun 2013. Work-life balance ini merupakan kemampuan individu untuk menghasilkan keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan juga kehidupan pribadi. Terdapat 4 dimensi pada work-life balance ini, yaitu yang pertama ada work interference with personal life. Dimensi ini mengukur sejauh mana pekerjaan dapat mempengaruhi atau mengganggu kehidupan pribadi seseorang. Misalnya karena pekerjaan yang sangat sibuk, seseorang jadi sering lupa makan, jarang olahraga, atau bahkan tidak punya waktu buat keluarga. Contoh sederhananya itu seperti saya sering tidak sempat istirahat karena kerjaan yang menumpuk. Kemudian yang kedua, personal life interference with work. Dimensi ini yang diukur adalah sejauh mana tuntutan atau masalah pribadi seseorang dapat mengganggu atau mempengaruhi pekerjaan seseorang. Misalnya ada karyawan yang tidak fokus di kantor karena lagi ada masalah keluarga atau sedang memikirkan hutang. Contoh sederhananya itu seperti masalah di rumah bikin seseorang tidak konsen untuk bekerja. Kemudian yang ketiga ada work engagement of personal life. Dimensi ini mengukur sejauh mana pekerjaan dapat meningkatkan kehidupan pribadi seseorang menjadi lebih baik. Misalnya itu karena pekerjaannya bagus atau
keren, seseorang menjadi semangat untuk mengikuti komunitas atau traveling. Contoh sederhananya itu misalnya gaji dari pekerjaan seseorang bikin mereka bisa jalan-jalan bareng keluarga setiap bulan. Kemudian yang terakhir itu personal life enhancement of work. Dimensi ini mengukur sejauh mana kehidupan pribadi dapat membuat pekerjaan lebih lancar. Misalnya memiliki keluarga yang suportif atau teman yang seru dan asik membuat seseorang menjadi lebih semangat dalam bekerja. Contoh sederhananya itu seperti setelah bertemu dengan teman-teman, seseorang akan merasa menjadi lebih produktif pas sedang bekerja. Kemudian subjective well-being. Subjective well-being ini merupakan penilaian individu secara subjektif terhadap kualitas hidupnya secara keseluruhan. Dimensi pada subjective well-being ini dijelaskan oleh Pontin tahun 2013. Pontin menjelaskan bahwa subjective well-being adalah konstruksi psikologis yang multidimensional. Subjective well-being mencakup 3 dimensi utama yang dapat diukur secara terpisah namun saling terikat. Yang pertama itu ada psychological well-being. Dimensi ini mencakup perasaan individu terkait tujuan hidup, optimisme, kontrol diri, serta penerimaan diri. Individu yang memiliki kesejahteraan psikologis yang baik cenderung merasa memiliki arah hidup lebih positif dalam menghadapi tantangan hidup dan juga merasa mampu mengontrol aspek-aspek penting dalam hidup mereka. Dimensi ini penting dalam mengukur sejauh mana individu merasa terpenuhi secara psikologis, baik dalam pencapaian pribadi maupun kemampuan menghadapi stres dan juga tantangan. Kemudian yang kedua itu ada physical health and well-being. Dimensi ini berfokus pada kepuasan individu terhadap kondisi fisiknya, seperti kualitas tidur, kesehatan tubuh, dan juga kemampuannya untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Kesehatan fisik yang baik sering dikaitkan dengan subjective well-being yang lebih tinggi karena individu merasa lebih energik dan mampu menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih produktif dan lebih memuaskan. Dimensi ini juga mencakup faktor terkait akses terhadap perawatan kesehatan gaya hidup yang sehat, serta kemampuan untuk menjaga keseimbangan fisik dan juga emosional. Kemudian terakhir ada relationship. Dimensi ini mencakup kualitas hubungan interpersonal dan juga dukungan sosial yang dimiliki individu. Relasi sosial atau relationship yang sehat dan mendukung dapat meningkatkan rasa kebahagiaan dan juga kepuasan hidup secara signifikan. Keterlibatan dalam hubungan sosial yang positif serta hubungan dengan keluarga, teman, ataupun pasangan dapat memberikan rasa aman, dukungan emosional, dan juga kenyamanan dalam berinteraksi. Individu yang memiliki relasi sosial atau relationship yang baik cenderung merasa lebih dihargai dan mampu mengelola tantangan kehidupan dengan lebih efektif. Pontin juga menekankan bahwa subjective well-being ini perlu dipahami sebagai pengalaman menyeluruh yang melibatkan aspek emosional, fisik, dan juga sosial dalam kehidupan individu. Ketiga dimensi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan dan membentuk pengalaman kesejahteraan subjektif yang menyeluruh. Oleh karena itu, subjective well-being perlu dipahami tidak hanya dari aspek emosional saja, tetapi juga mencakup faktor fisik dan sosial yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian metode penelitian ini yaitu jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan analisis linear sederhana dengan menggunakan perangkat IBM SPSS versi 25. Kemudian sampelnya yaitu menggunakan purposive sampling dengan kriteria sampel karyawan generasi Z berusia 18-28 tahun, merupakan karyawan tetap ataupun kontrak di sektor formal dan minimal bekerja 1 tahun. Dan selanjutnya instrumen pada penelitian ini yaitu yang pertama, work-life balance ini diukur dengan menggunakan work-life balance scale yang dikembangkan oleh Fisher 2009 dan sudah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Dimensinya yaitu work-life, yaitu terdapat 4 dimensi
Yang pertama itu work interference with personal life, yang kedua personal life interference work, yang ketiga work engagement of personal life, dan yang terakhir itu personal life engagement of work. Dan terdapat 17 item pada skala work-life balance ini. Kemudian subjective well-being diukur dengan menggunakan BBC Subjective Well-being Scale yang dikembangkan oleh Fontin tahun 2013 dan juga sudah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Dimensinya itu ada 3, yaitu psychological well-being, physical health and well-being, dan juga relationship. Dan terdapat 23 item pada skala BBC Subjective Well-being ini. Kedua skala tersebut menggunakan metode pengisian Likert. Kemudian validitas dan uji reliabilitas. Hasil uji alat ukur work-life balance menunjukkan bahwa seluruh item memiliki nilai standardized loading factor di atas 0,5 yang menunjukkan bahwa setiap item dinyatakan valid karena mampu mempresentasikan konstruk yang diukur. Alat ukur ini juga dinyatakan reliable yang dapat dilihat dari nilai construct reliability atau CR sebesar 0,976 dan variance extract atau VE sebesar 0,707. Selain itu, hasil uji alat ukur subjective well-being juga menunjukkan bahwa 23 dari 24 item memiliki nilai T lebih besar dari 1,96 yang dinyatakan valid. Dan satu item yang tidak valid dengan nilai T kurang dari 1,96 dihapus karena tidak signifikan dalam mengukur faktor subjective well-being. Kemudian rencana penelitian ini yang pertama, bentuk penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh work-life balance terhadap subjective well-being pada karyawan generasi Z. Populasi dan sampelnya yaitu populasinya merupakan karyawan generasi Z usia 18-28 tahun di sektor formal. Sampelnya ini dipilih dengan teknik purposive sampling dengan kriteria usia 18-28 tahun, status sebagai karyawan tetap ataupun kontrak, dan masa kerja minimal 1 tahun. Lalu teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui kuesioner daring menggunakan skala Likert yang terdiri dari work-life balance scale yang dikembangkan oleh Fisher tahun 2009 dan sudah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia, dan juga BBC Subjective Well-being Scale yang dikembangkan oleh Fontin dan tahun 2013 dan juga sudah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian untuk lokasi penelitian ini itu dilakukan secara daring dengan penyebaran kuesioner menggunakan Google Form kepada karyawan generasi Z di sektor formal. Dan yang terakhir, teknik analisis data pada penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan regresi linear sederhana dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS versi 25. Oke, sekian presentasi yang mengenai proposal skripsi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.